rezeki yang luar biasa pada saat itu luar biasa. Mungkin orang lain tidak melihat bahwa perjuangan saya itu kayaknya enak ya, ini duitnya banyak gitu. Tapi pada saat masa-masa zaman dulu itu berat bagi saya. Inul Daratista bisa dibilang sebagai salah satu penyanyi dangdut paling sukses. Karir yang bagus, bayaran tinggi, bisnis, hingga fans yang sampai saat ini masih banyak jadi buktinya. Tapi tentu saja perjalanan Inul tidak mudah. Salah satu momen terendah dalam karirnya adalah saat dicekal berbagai pihak karena goyangan ngebornya yang dianggap terlalu seksi. Jujur aja saya tidak bisa membayangkan kalau ternyata saya menjadi sosok yang fenomenal karena terjadi hal yang sangat luar biasa di tahun 2002-2003 waktu itu. Antara shock, antara bersyukur, antara sedih, antara trauma, semua tumplek-blek jadi satu. Dan itu menjadi memori yang sangat tajam di kepala saya, di otak saya sampai hari ini. Jadi ada depresi, ada pokoknya campur aduk, namanya wong deso datang ke kota tiba-tiba mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Itu bagi saya tidak bisa saya bayangkan dengan dengan nyata gitu. Seorang Inul Daratista yang dari dia bukan siapa-siapa di kampung tiba-tiba datang menjadi sosok yang dielu-elukan, sosok yang dibenci. Itu pro dan kontranya itu luar biasa. Yang satu membenci, yang satu pengen memeluk saya, yang satu memuja saya, yang satunya menghujat saya. Itu semuanya menjadi sesuatu yang membuat cerita dalam hidup saya paling indah. Yang mungkin sampai hari ini mau artis siapapun yang sekarang lagi ngetop, kayak mau artis band, mau artis dangdut, artis siapapun, kayaknya ceritanya tidak ada yang bisa ngalahin cerita saya waktu itu. Itu yang membuat saya bangga sampai hari ini. Dan saya sudah mengalami proses-proses yang panjang seperti itu, proses menangis, proses merintih, proses diagung-agungkan seolah-olah saya itu orang yang gimana gitu, orang-orang yang penuh dikasihani, orang-orang yang merasa diinjak-injak, itu semua tumplek jadi satu, itu menimpa saya waktu itu. Dan orang yang mensupport saya salah satunya adalah Eyang Titik Puspa. Sampai hari ini beliau masih mengakui saya sebagai cucunya. Itu saya luar biasa sekali berterima kasih. Bahkan pernah saya kolaps, nggak punya duit sama sekali karena saya harus bayar cicilan rumah ini sebulannya tuh hampir 300 juta zaman dulu. Saya bingung, Eyang, saya di mana-mana dicekal sama si organisasi ini, sama organisasi ini, sama itulah sama anulah gitu. Itu berat bagi saya. Saya nggak boleh nangis lagi sekarang. Harus kuat. Kue opo duwe opo, saya nggak punya apa-apa ini. Kalau bisa saya pulang kampung, rumah Mercy semua mau saya jual. Nggak boleh kamu kayak begitu gitu. Ayo kita cari uang sama-sama. Akhirnya saya diajakin Eyang Titik roadshow itu 2 bulan lamanya. dapat uang buat bayar cicilan rumah. Akhirnya saya bisa tenang. Terima kasih buat Eyang Titik yang sudah bukan saja memeluk saya sebagai seorang cucu, tetapi memberikan saya itu rezeki yang luar biasa pada saat itu luar biasa. Mungkin orang lain tidak melihat bahwa perjuangan saya itu kayaknya enak ya, ini duitnya banyak gitu. Tapi pada saat masa-masa zaman dulu itu berat bagi saya karena pencekalan itu di mana-mana sampai dari tahun, saya masih ingat dari tahun 2003 sampai 2006. Itu tuh pencekalan itu di mana-mana. Sampai pada saat itu saya diundang sama Bapak Cornelis, Gubernur Kalimantan Barat. Waktu itu bilang, "Udah, kamu ikut nyanyi saya. Kalau di mana-mana kamu dicekal, kamu tak kasih job di sini." Gitu. Saya ikut sosialisasi, dibayar gede. Saya bisa bayar cicilan rumah, saya nggak pulang. Itu orang nggak mikir, wah ini jobnya banyak. Enggak, padahal. Cuman karena memang ada yang satu mendoakan saya hidupnya tidak enak, yang satu memberikan saya rezeki yang luar biasa. Jadi itu membuat saya harus banyak bersyukur sekarang bagaimana saya bisa melewati semua proses itu sampai hari ini. Jadi menjadi penyanyi dangdut itu tidak semudah yang orang bayangkan. Sekarang semuanya pengen jadi penyanyi dangdut, tapi satu hal yang mereka harus ingat bahwa menjadi penyanyi dangdut itu gampang asalkan suaranya cengkoknya dangdut, tapi prosesnya yang kalian harus jalani. Bagaimana kalian bisa menjadi seorang penyanyi dangdut yang bagus, menjadi sosok, menjadi panutan dan memang benar-benar jalannya lurus gitu. Karena selama ini saya melihat
bahwa penyanyi dangdut tuh image-nya kan kadang-kadang masih, ya penyanyi dangdut itu image-nya ngari nyanyi kena digowo atau gitulah gitu. Pamane penyanyi dangdut saiki kudu molek, kudu ayu, kudu cantik. Sah-sah aja semua itu, tapi yang penting kalian sebagai penyanyi dangdut yang benar-benar punya kualitas gitu. Punya kemampuan lebih.